Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya Devi Oktavian dari channel Domba Kediri teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam keadaan rezeki sing halal, rezeki sing barokah, dan semoga ternak jenengan podo lemu-lemu, podo sehat-sehat, gak enek sing sakit. Ya, awalnya saya mengucapkan bismillah dulu, tanya kabar, muga-muga keadaannya podo api-api kabeh teman-teman. Oke, saya sambil nyebat teman-teman ya. Oke teman-teman, pada konten kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang perpakanan. Kenapa kok saya membahas perpakanan? Karena 70% pengeluaran dan kerepotan dari sebuah peternakan kambing dan domba itu adalah di pakan. Itu teman-teman, di pakan. Nah, dulu saya itu sering membahas tentang lek iso nandur dhisik, nandur pakan. Meskipun itu rumput ataupun tanaman ramban ataupun dan lain sebagainya, kalau bisa itu jenengan harus tandur ataupun tanam terlebih dahulu teman-teman. Meskipun ada lahan 10x2, meskipun ada lahan kecil, meskipun ada lahan luas, kalau bisa ditanami pakan terlebih dahulu teman-teman. Supaya apa? Supaya jenengan gak kerepotan pas wayahe duwe open-open. Oke, kalau pakan sudah, nah ini manajemen pakan atau cara penyimpanan pakan itu banyak sekali teman-teman. Nah, cara untuk menyimpan pakan, ben awet ben gak bendino ngarit, setahu saya itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama adalah dengan cara HAY. Nah, itu salah satu carane. Dan yang kedua adalah cara silase. Dan yang ketiga adalah dengan cara fermentasi. Nah, seperti itu. Oke, kita kupas satu persatu ya teman-teman. Biar teman-teman nanti tidak bingung, biar teman-teman nanti gak gupuh, ben gak teman-teman ngarit bendino. No. Oke, kita kupas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah dengan metode penyimpanan pakan dengan cara HAY. HAY itu adalah dengan cara dikeringkan teman-teman. Nah, dikeringkan, jadi cara pembuatannya adalah yo bahan-bahan pakan dikeringkan, misalkan ngarit sekarang dikeringkan, dijemur, setelah itu diangin-anginkan, setelah itu disimpan. Wes ngono tok. Simple, mudah dan efisien, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri, terutama di Pulau Jawa, itu sudah terbiasa dengan cara penyimpanan menggunakan HAY. Jadi di Jawa ya teman-teman ya, di Jawa itu yang sudah biasa disimpan dengan pakan HAY itu adalah rendeng kacang kangkung, rendeng kacang hijau. Itu beserta cangkang-cangkangnya, beserta kulit kacang hijau nih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rendeng kacang kedelai. Nah, itu juga sudah biasa disimpan dengan metode HAY. Jadi teman-teman ataupun petani-petani ketika panen, ya potong pelayon kabeh. Ketika panen, mereka itu mengeringkan daun kacang hijau atau daun kedelai. Itu dikeringkan, terus setelah itu disimpan. Nah, ada lagi salah satu teman-teman cara, salah satu cara, bukan salah satu cara. Ada lagi bahan yang disimpan dengan kering, sistem HAY itu adalah bahannya itu kangkung kering. Nah, jadi seperti itu. Itu kangkung kering itu adalah dengan dikeringkan lalu disimpan, diadai bagor ataupun diadai sak. Itu. Nah,
Dengan metode HAE sendiri teman-teman, penyimpanannya agak mudah. Agak mudah dalam artian penak diadai sak ngono tok wae wis aman, diwehne ditumpuk-tumpuk. Sing penting dengan catatan bagian bawahnya itu sudah dikasih lemek ataupun dikasih galer kayak gini gitu. Tujuannya adalah ben bagian bawah itu tidak lembab. Nah, nanti kalau lembab malah jadi jamur. Jadi seperti itu. Itu adalah dengan metode HAE. Nah, yang kedua, metode silase teman-teman. Metode silase sendiri hampir mirip-mirip sama dengan metode fermentasi. Nah, jadi misalkan baik kita bahas salah satu adalah metode silase. Silase sendiri kalau di tempat saya loh ya. Kalau di tempat saya silase sendiri itu dengan cara dilayukan kurang lebih 2-3 hari teman-teman. Ben kadar airnya medun. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pembuatannya misalkan hari ini adalah hari Minggu. Minggu kita ngarit. Ngarit, setelah itu dilayukan ataupun diangin-anginkan dengan cara berdiri atau diberdirikan, dideg-deg nih teman-teman. Dideg-degnya selama 2-3 hari. Nah, setelah itu dicopper, dicacah kecil-kecil, setelah itu dimasukkan ke dalam tong. Jadi seperti itu. Nah, untuk penyimpanan dengan cara silase itu bisa awet bertahan sampai sekitar 3 tahun bisa. Nah, terus setelah itu penyimpanannya lama. Akan tetapi dengan catatan media penyimpanan jenengan tidak bocor. Ya toh. Ngolek bocor bingung teman-teman. Akhirnya malah tumbuh jamur. Jadi seperti itu. Lek media penyimpanan bocor, akhirnya malah metuni jamur dan itu tidak layak diberikan untuk si ternak. Jadi seperti itu. Nah, terus setelah itu adalah dengan saat durunge ke fermentasi kita akan bahas yang silase dulu. Kalau tadi bahas masalah HAE itu dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam bagor ataupun sak. Nah, kalau metode silase sendiri tidak ada penambahan probiotik teman-teman. Tidak ada penambahan bakteri baik untuk memfermentasi. Jadi ijoannya ya mek ijoan tok. Nah, seperti itu. Nah, untuk metode silase sendiri tidak ada kata-kata menambah nutrisi atau menambah protein. Jadi yang paling baku untuk metode silase sendiri adalah itu cuma media penyimpanan ataupun caranya nyimpen tok. Misalkan baik nanti misalkan Mas aku pengen nyimpen jerami, tak simpen tak silase terus mari ngono tak lebokne nek jero tong. Ya wis ben proteine tambah, ben proteine nutrisine ben munggah. Itu kurang benar teman-teman. Jadi gak benar ya teman-teman. Kalau silase itu untuk menambah protein itu kurang tepat. Akan tetapi kalau fermentasi baru masuk, baru boleh dikatakan nutrisi ini tambah. Nah, kita akan masuk ke bagian yang fermentasi. Jadi untuk fermentasi itu ya sama seperti dilayukan. Kalau fermentasi pelayuannya itu sekitar kurang lebih 6-8 jam teman-teman. Lebih singkat pelayuannya daripada silase. Kalau di tempat saya silase itu 2-3 hari. Nah, sedangkan fermentasi itu pelayuannya sekitar 6-8 jam itu sudah cukup. Nah, silase atau silase. Nah, fermentasi sendiri teman-teman nggih. Fermentasi sendiri itu ada penambahan bahan-bahan kering. Misalkan bekatul, polar dan probiotik ataupun bakteri baik yang tujuannya untuk membuka atau memecah serat-serat kasar yang ada di dalam pakan tersebut. Jadi misalkan baik difermentasi engko sebenarnya dari segi protein tidak naik kok teman-teman. Misalkan baik suket gajah ya sepangga suket gajah proteinnya sekian. Misalkan baik indigo vera jenengan fermentasi ya tetap proteinnya sekian aja. Tidak ada penambahan, tapi cuma dengan fermentasi
itu lebih cepat tercerna oleh hewan. Jadi seperti itu, ben cepat tercerna ngono tok mikuran asline teman-teman. Nah, di tempat saya sendiri teman-teman, itu menggunakan pola pakan silase. Jadi suket gajah itu berarti arit, terus setelah itu selang 3 hari baru dicoper. Nah setelah itu untuk penambahan bahan-bahan kering, semisal konsentrat, bekatul dan lain sebagainya, itu ditambahkan ketika mau diberikan ke ternak. Jadi seperti itu. Jadi lebih efisien ke bahan kering teman-teman. Nah seperti inilah. Nah nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait hay, fermentasi ataupun silase, bisa tinggalkan di kolom komentar ataupun langsung saja WA ke nomor HP saya yang sudah tertera di video ini. Insya Allah pasti tak bales sih teman-teman, satu persatu panggah ready untuk teman-teman semua. Oke, sekian Devi Octavian pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.